Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri dengan NIM 143. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT. Dari materi yang telah disampaikan, di sini ada teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media berbasis ICT. Di sini ada teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Teori ini mengemukakan bahwa teori paling banyak yang digunakan guru dalam penerapan pembelajaran. Behaviorisme adalah aktivitas yang terjadi di dalam otak manusia yang hasilnya harus diamati. Dan teori behaviorisme adalah teori yang paling tua dari teori yang sering digunakan oleh guru. Dan prinsip dari teori ini, yang pertama, belajar disimpulkan dari perilaku. Dan yang kedua, koneksi stimulus atau respon membentuk perilaku. Dan yang ketiga ada penguatan memperkuat respon. Dan yang terakhir ada rantai perilaku ataupun keterampilan. Dan implikasi dari teori behaviorisme ini, yang pertama ada pelajaran yang memberikan rancangan dan penguatan yang tepat untuk mencapai respon yang diinginkan. Kemudian implikasinya bagaimana cara mengukur tujuan pembelajaran dan memastikan capaian pembelajaran tercapai. Kemudian baru membuat materi dengan cara membuat soal dulu sebelum membuat materi. Jadi yang ketiga ada select methods, media atau materialis. Jadi setelah memilih tujuan selanjutnya, kemudian memilih metode. Nah, di sini ada beberapa cara guru memilih metode. Yang pertama, kita harus memilih materi, kemudian membuat sendiri materi tersebut. Jika tidak ada buku ataupun paket, ya kita bisa menggunakan produce new materials. Dan yang ketiga ada exposure exciting maximals atau memodifikasi. Jadi buku ini dianggap tidak cocok oleh guru sehingga bisa mengatur ulang materi yang sesuai. Cara memilih media itu bisa berupa. Di sini yang ketiga ada select method ataupun media dan materialis. Nah, jadi setelah memilih tujuan selanjutnya, kita harus memilih metode. Nah, jadi di sini ada beberapa cara guru memilih metode. Yang pertama ada memilih materi, yang kedua membuat sendiri materi tersebut. Jika tidak ada buku paket, itu bisa menggunakan produk new materialis. Jadi yang ketiga ada exposure exciting material ataupun memodifikasi. Jadi buku ini tidak dianggap cocok oleh guru sehingga bisa mengatur ulang materi yang sesuai. Kemudian di sini ada utis media materialis ataupun menggunakan media. Jadi di sini bagaimana kita bisa menggunakan media tersebut. Yang pertama ada preview materialis atau mengulangi atau mengkaji ulang media tersebut. Jadi guru bisa mereview materi yang akan diajarkan. Yang kedua ada penggunaan materi. Jadi di sini ada mempersiapkan atau mengkondisikan lingkungan. Yang selanjutnya ada teori pemrosesan informasi atau activation dan sieving. Jadi belajar adalah menyediakan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan file ataupun menyimpan informasi. Kemudian dari teori ini ada beberapa prinsip. Yang pertama ada belajar adalah menyediakan informasi ke dalam ingatan. Yang kedua ada penyediaan dengan perhatian. Yang terakhir ada tindakan memastikan transfer itu ke memori. Yang selanjutnya ada teori aktivisme sosial atau menurut John Dewey. Menurut John Dewey adalah belajar merupakan pertumbuhan individu yang muncul secara sosial ataupun secara langsung. Nah, dari
hasil teori aktivisme sosial, pembelajaran memerlukan interaksi sosial antara siswa terhadap masalah ataupun personal yang langsung menjadi perhatian mereka. Yang selanjutnya ada teori scaffolding dari Liu Vygotsky. Nah, jadi pelajaran terbaik yaitu belajar bersama teman dan belajar dengan model. Teori selanjutnya adalah teori perkembangan anak. Ini menurut Jean Piaget. Jadi teori ini adalah teori yang paling terkenal dan paling digunakan dalam pendidikan. Dari belajar terjadi karena pematangan metodologis. Jadi di sini ada tahapan perkembangan anak. Yang pertama 0 sampai 2 tahun itu sensori motorik. Yang kedua ada 7 sampai 11 tahun itu konkret. Yang ketiga ada operasi formal, dan yang terakhir ada operasional, yaitu dari umur 3 sampai 6 tahun. Nah, selanjutnya ada teori discovery learning. Ini menurut Jerome Bruner. Jadi menurut beliau, teori ini merupakan belajar terbaik. Belajar terbaik adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungannya. Kemudian ada multiple intelligence dari Howard Gardner. Jadi menurut beliau, belajar terbaik yaitu belajar yang sesuai dengan peserta didik. Dalam pembelajaran kepada peserta didik disarankan berbeda dengan yang terakhir ada multiple intelligence dari Howard Gardner. Jadi belajar terbaik yaitu belajar yang sesuai dengan peserta didik. Jadi dalam pembelajaran kepada peserta didik itu tidak bisa disamakan, harus berbeda, karena setiap peserta didik itu mempunyai gayanya sendiri ataupun peserta didik itu mempunyai karakter sendiri.